Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang sumber hukum mukhtalaf, ikhtisab, dan mahzab sahabi. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Iqbal Nur Rosyid dengan NIM 215231108, Fitri Lestari dengan NIM 215231110, Nur Isnaini Agustin dengan NIM 215231113. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang istisab, yang terdiri dari pengertian istisab, dasar-dasar hukum istisab, macam-macam istisab, syarat-syarat istisab, kehujahan istisab, penerapan istisab. Pengertian istisab. Istisab menurut bahasa berarti mencari sesuatu yang ada hubungannya. Menurut istilah ulama usul fiqh, ialah tetap berpegang kepada hukum yang telah ada dari suatu peristiwa atau kejadian sampai ada dalil lain yang mengubah hukum tersebut. Istisab dalam Islam merupakan upaya mendekatkan satu peristiwa hukum dengan peristiwa lainnya sehingga keduanya dinilai sama hukumnya. Hakikat dari istisab yaitu memperlakukan apa yang telah berlaku sebelumnya selama belum ada hukum yang mengubahnya. Misalnya, seseorang pada awalnya suci dari najis, maka akan tetap dinyatakan bahwa dia suci dari najis sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa dia terkena najis. Dasar hukum istisab. Istisab itu bukanlah cara menetapkan hukum torokul istinbat, tetapi pada hakikatnya adalah menguatkan atau menyatakan tetap berlaku suatu hukum yang pernah ditetapkan, karena tidak ada yang mengubah atau yang mengecualikan. Macam-macam istisab. Istisab al-ibabah al-asliyah. Istisab yang didasarkan pada hukum asal yaitu mubah atau boleh. Selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka hal tersebut diperbolehkan. Sebab pada dasarnya segala sesuatu di bumi ini diperuntukkan oleh Allah bagi kehidupan manusia. B. Istisab al-bara'ah al-asliyah. Istisab ini berdasarkan prinsip bahwa pada dasarnya manusia bebas dari aktif atau beban sampai adanya dalil yang mengubah status tersebut. Atas dasar ini manusia bebas dari kesalahan sampai ada buktinya. C. Istisab al-hukmi didasarkan atas tetapnya hukum yang sudah ada sampai ada dalil yang mencabutnya. Contohnya, seseorang yang sudah jelas melaksanakan akad pernikahan, maka status pernikahan tersebut berlaku sampai terbukti adanya penceraian. Syarat istishab yang pertama, Syafi'iyah dan Hanabilah serta Zaidiyah dan Dohiriyah berpendapat bahwa hak-hak yang baru timbul tetap menjadi hak seseorang yang berhak terhadap hak-haknya terdahulu. Yang kedua, Hanafiyah dan Malikiyah membatasi yang menolak saja dan tidak terhadap aspek yang menarik atau ijabi menjadi hujah untuk menolak tetapi tidak untuk mensabitkan. Kehujahan istishab yang pertama, ulama Hanafiyah menetapkan bahwa istishab itu dapat menjadi hujah untuk menolak akibat-akibat hukum yang timbul dari penetapan hukum yang berbeda atau kebalikan dengan penetapan hukum semula, bukan untuk menetapkan suatu hukum yang baru. Yang kedua, ulama mutakallimin atau ahli kalam bahwa istishab tidak bisa dijadikan dalil karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya adil. Dan yang terakhir, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zuhiriyah, dan Syiah bahwa istishab bisa menjadi hujah serta mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada selama belum ada yang adil mengubahnya. Penerapan istishab yang pertama, pada bidang hukum pidana, konsep istishab sangat relevan dengan asas praduga tak bersalah, di mana seorang terdakwa ketika menjalani proses peradilan dianggap tidak bersalah sampai ada bukti hukum material bahwa orang tersebut dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Yang kedua, bidang hukum perdata. Penerapan konsep istishab dalam hukum perdata berlaku dalam bidang berkaitan ekonomi, bahwa pada dasarnya setiap orang bebas dari segala tanggungan berupa kewajiban perdata. Yang terakhir, hukum perkawinan. Jika menuruti konsep istishab, praktik nikah siri dianggap tidak pernah,
Sebab sesuai dengan undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan baru dinyatakan secara hukum negara jika dapat dibuktikan dengan akte nikah melalui pencatatan perkawinan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang mazhab Syobahah yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, macam-macam, kedudukan, dan kehujahan mazhab Syobahah. Pengertian mazhab Syobahah. Qaul as-Sahabi atau mazhab Syobahah adalah hal-hal yang sampai kepada kita dari sahabat, baik itu berupa fatwa atau ketetapannya, perkataan dan perbuatannya dalam sebuah permasalahan yang menjadi objek ijtihad yang belum ada nas yang sahih baik dari Al-Quran atau As-Sunnah yang menjelaskan hukum permasalahan tersebut. Dasar hukum mazhab Syobahah. Yang pertama, suatu pendapat mengatakan bahwa mazhab sahabat atau qaulus sahabi dapat menjadi hujah. Yang kedua, satu pendapat mengatakan bahwa mazhab sahabat atau qaulus sahabi secara mutlak tidak dapat menjadi hujah atau dasar hukum. Dan yang terakhir, ulama Hanafiyah, Imam Malik, qaul qadim Imam Syafi'i, dan pendapat terkuat dari Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa pendapat sahabat itu menjadi hujah, dan apabila pendapat sahabat bertentangan dengan qiyas, maka pendapat sahabat didahulukan. Macam-macam mazhab Syobahah. Yang pertama, perkataan sahabat terdapat hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. Yang kedua, perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. Yang ketiga, perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. Yang keempat, perkataan sahabat yang berasal dari pendapatnya atau ijtihadnya sendiri qaul as-sahabi. Yang kelima, perkataan khulafaur rasyidin dalam sebuah permasalahan. Dan yang terakhir, perkataan seorang sahabat yang berlandaskan pemikirannya dan ditentang oleh sahabat yang lainnya. Kedudukan mazhab sahabah. Yang pertama, mazhab sahabah yang berdasarkan sunnah Rasul atau wajib ditaati. Yang kedua, mazhab sahabah yang berdasarkan ijtihad dan sudah mereka sepakati atau ijma' sahabi dapat dijadikan hujah dan wajib ditaati. Dan yang terakhir, mazhab sahabah yang tidak mereka sepakati atau tidak bisa dijadikan hujah dan tidak wajib ditaati. Kehujahan mazhab sahabah. Pendapat para sahabat dianggap sebagai hujah bagi umat Islam, terutama dalam hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal, karena pendapat mereka bersumber langsung dari Rasulullah SAW. Keterangan tersebut tidaklah sah untuk dijadikan lapangan ijtihad dan pendapat. Namun karena sumbernya benar-benar dari Rasulullah SAW, maka dianggap sebagai sunnah meskipun pada zuhirnya merupakan ucapan sahabat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.